Dan jangan dibolak-balik seolah-olah Presiden Jokowi yang butuh permohonan maaf Rizik. Gak butuh presiden gitu. Pak Jokowi itu Rizik mau dibebaskan, mau dipenjara, mau dimaafkan atau enggak, ya Pak Jokowi tetap jadi presiden gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah pacaran dan kemudian diputusin, tapi teman-teman kalian taunya kalianlah yang mutusin. Itu udah masuk kebohongan publik ya. Udah gak bener itu. Nah, kemarin ketika Rizik divonis 4 tahun penjara, kemudian disambut dengan demonstrasi oleh para pendukung dia, oleh jamaah baliho atau jamaah sandaliyah di Jakarta di pengadilan, mereka beranggapan bahwa demonstrasi itu karena undangan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa sebelumnya ngejekin Rizik dan mengatakan bahwa Rizik itu bukan apa-apa, cuma isapan jempol, kata dia. Sehingga massa ini berkumpul di Jakarta menunjukkan kekuatan dan ternyata sangat-sangat sedikit. Masa mereka dikit banget gitu, dan polisi itu sekali tembak langsung kocar-kacir gitu. Udah kayak kucing disemprot air tuh, kabur semua mereka. Dikit banget, tak pikir kan polisi itu kewalahan gitu ya, mengerahkan banyak pasukan, ternyata cuma sedikit, satu water cannon udah cus. Hilang tuh pendukung Rizik gitu, udah bubar dengan sendirinya gitu. Dan ya saya baca berita di media dan kemudian lihat TV, tapi sebenarnya yang menarik dan atraktif itu sebenarnya informasi-informasi yang saya baca di grup WhatsApp gitu. Saya ada grup WhatsApp, di banyak grup WhatsApp saya masuki, ada yang 212, ada yang HTI, FPI, pecinta Rizik, pokoknya masuk semua saya di situ. Dan saya setiap hari menikmati imajinasi liar mereka, karena sangat luar biasa mereka dalam berpikir gitu ya, berpikir soal konspirasi gitu. Nah, salah satu yang saya baca ada gambarnya begitu, dan mereka mengatakan bahwa ini ada info intelijen. Bahwa sebelum sidang, sebelum vonis dibacakan, Pak Jokowi sudah nelpon hakim katanya. Dan kemudian hakim keceplosan di sidang bahwa Rizik diminta untuk minta maaf kepada Pak Jokowi. Untuk orang-orang yang nggak tahu hukum, itu informasi yang sangat luar biasa gitu. Bukankah hakim keceplosan beneran atau enggak? Kita cari tahu gitu. Ya sebenarnya memang ada 3 putusan hakim saat itu. Pertama adalah keputusan hak terdakwa. Hak terdakwa ini diberi hak untuk menerima atau menolak putusan. Itu yang pertama. Kemudian hak yang kedua adalah diberi waktu 7 hari untuk berpikir dan menentukan sikap apakah menerima atau menolak. Lalu hak ketiga adalah hak permohonan maaf atau grasi kepada presiden. Jadi ini semua sudah sesuai dengan 196 KUHP, sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi kalau dibilang dikait-kaitkan seolah-olah ada imajinasi liar bahwa presiden nelpon hakim dan kemudian hakim keceplosan di pengadilan, itu nggak masuk akal. Karena apa? Karena itu biasa dilakukan gitu. Keceplosan apanya kalau dibacakan secara jelas kok keceplosan gitu ya. Jadi bagi sebagian orang yang nggak paham hukum, yang memang mereka kelompok yang suka memakan hoax gitu tiap hari, yang imajinatif, itu menarik sekali untuk dibaca gitu dan disimak dan dikomentari lah. Tapi kalau saya lihat memang ini nampaknya ada apa ya? Ada sebuah skenario dan yang sangat terencana gitu. Di level grup WA bahasanya itu kan sangat liar, imajinatif gitu, kayak novel fiksi lah. Tapi kemudian di media mainstream itu ternyata sama, sealiran gitu, sejurus gitu. Jadi di media mainstream ada banyak pengamat gitu, ada kemudian pengacaranya Rizik mengatakan bahwa grasi yang diberikan oleh hakim yang dibacakan itu tidak biasa. Padahal ya grasi itu hak semua terdakwa gitu, punya hak untuk mengajukan keringanan atau permohonan maaf kepada presiden gitu. Dan jangan dibolak-balik seolah-olah Presiden Jokowi yang butuh permohonan maaf Rizik. Gak butuh presiden gitu. Pak Jokowi itu Rizik mau dibebaskan, mau dipenjara, mau dimaafkan atau enggak, ya Pak Jokowi tetap jadi presiden gitu. Gak ada hubungannya sama Rizik, gak ada hubungannya sama nasib Rizik gitu. Dan permohonan grasi itu jangan sampai kemudian disimpulkan bahwa seolah-olah presiden pasti mau ngasih permohonan maaf. Belum tentu gitu. Jangan kayak orang mau ngutang gitu. Orang mau ngutang kan seolah-olah kita punya hak untuk diberikan gitu. Misalkan kita mau ngutang ke teman kita, terus gak dikasih.
terus kita marah gitu. Kadang-kadang kan gitu. Padahal kita yang butuh itu, kita yang minta. Dan yang permohonan itu ya bisa dikabulkan, bisa ditolak. Dan sama, gerasi juga sama. Gerasi itu bisa mengabulkan sepenuhnya dan kemudian Rizik dibebaskan. Bisa juga dikurangi hukumannya dari 4 tahun jadi 3 tahun atau 2 tahun setengah. Bisa. Tapi bisa juga ditolak sepenuhnya. Jadi tetap 4 tahun gitu. Jadi logika ini jangan kemudian dibolak-balik seolah presiden yang butuh Rizik, yang seolah-olah takut kepada Rizik. Salah gitu ya. Jadi, dan kalau dari sisi logika, ngapain Pak Jokowi nelpon hakim gitu? Ngapain Pak Jokowi sampai ngurusin kasus Rizik? Rizik ini kan kasusnya banyak banget gitu, banyak. Nggak usah ditelepon, nggak usah diintervensi. Ya emang putusannya emang sudah sebesar itu, udah berat gitu. Jadi kalaupun misalkan hakim kemarin memutuskan cuma sebulan penjara atau cuma denda 20 juta kayak sebelumnya gitu ya. Kan kasus Rizik masih banyak banget di belakang, masih bisa diproses gitu. Itu kan ibarat perusahaan yang udah banyak utangnya, udah mau bangkrut begitu. Terus ya kita biarin aja, itu bangkrut sendiri kok. Ya Rizik juga sama, kasusnya banyak banget, kita biarin pun ya udah menderita dia ini gitu. Itulah kenapa dia sampai kabur ke Arab Saudi selama 3 tahun, kemudian sekarang ditambah dengan hukuman penjara 4 tahun 8 bulan. Itu kan lama banget penderitaan dia gitu. Dan kalau dari sisi saya, sebenarnya hakim itu sudah terlalu lunak gitu. Menurut saya, karena apa? Karena tuntutan jaksa itu 6 tahun. Kemudian vonisnya hanya 4 tahun. Itu kan lebih ringan sebenarnya. Dan hal yang meringankan adalah, ini nggak masuk akal. Pertama, masuk akal masih. Rizik ini ada tanggungan keluarga. Oke, itu logis. Tapi kedua, alasan peringanannya adalah karena Rizik dianggap orang yang punya pengetahuan agama dan dibutuhkan oleh umat. Ini kacau ini. Umat yang mana gitu? Pengetahuan agama yang macam apa? Rizik itu bukankah di banyak media sosial video-video Rizik itu isinya ya caci maki, hoax, fitnah, mengatakan Jokowi sebagai Jokodo, mengatakan Gus Dur buta mata, buta hatinya, mengatakan Soekarno Pancasila ada di pantat, mengatakan macam-macam yang dia katakan begitu. Nyumpahin orang supaya sakit, supaya nggak punya kerjaan, supaya menderita hidupnya. Mengatakan Menteri Agama sesat. Wah, banyak banget lah. Saya kalau bisa baca satu tuh bisa 2 hari gak selesai. Saking banyaknya provokasi dan kalimat caci maki yang disampaikan oleh Rizik begitu. Tapi kalau kemudian hakim mengatakan dibutuhkan oleh umat, kita juga bertanya-tanya umat yang mana? Rizik ini kan pimpinan FPI ya, pimpinan FPI. Dan FPI itu adalah organisasi terlarang di Indonesia, udah dibubarkan sama pemerintah. Jadi pertimbangan keringanan ini bagi saya ya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Apa sih output dari kader-kader atau jamaah Sandaliyah atau Balihoiyah yang dipunyai oleh Rizik ini? Apa manfaatnya gitu? Di jalan tol mereka ditembak, kemudian yang kemarin waktu demo ada perempuan pakai cadar, kemudian tapi dia bawa batu begitu. Apa itu outputnya? Orang-orang yang suka berontak, yang suka marah-marah, apakah itu bagian dari output hasil pengetahuan agama yang dimiliki oleh Rizik? Agama yang macam apa gitu? Gak ada. Kalau saya sih gak setuju dengan keringanan yang diberikan oleh hakim ini. Maka kalau pada akhirnya kemudian Rizik mengatakan menolak dan mengajukan banding, ya itu silahkan aja. Ini kan hakim sebenarnya memberikan jalan tol begitu. Seperti misal kita dari Surabaya ke Jakarta itu ada opsi jalan tol. Kalau Rizik tetap mau lewat bawah dan nggak mau pakai jalan tol karena dianggap malu atau karena dianggap buatan kafir, ya silahkan aja. Tapi opsi sudah diberikan gitu dan kita sudah berikan kesempatan. Ya, ini kan sebenarnya tujuan dari pemberian opsi gerasi ini untuk mempercepat persidangan supaya cepat selesai, supaya ya segera mempunyai hukum yang tetap. Tapi kalau Rizik tetap mau pengadilan terus, mau pengacara terus gitu, ya silakan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Mungkin memang hobinya suka yang ribut-ribut gitu, suka yang susah-susah gitu. Diberi keringanan malah nggak mau gitu. Dan jaksa penuntut umum juga sama. Saya pikir karena Rizik sudah menolak dan mengajukan banding ya sama. Jaksa juga mengajukan banding karena nggak puas, cuma 4 tahun kok gitu. Sementara tuntutnya kan 6 tahun. Dan yang meringankan itu sekali lagi, itu nggak masuk akal. Karena ya itu masa dibilang pengetahuan agama Rizik dibutuhkan oleh umat, kan itu sesuatu yang
ajaib gitu, lebih mustahil dari kura-kura terbang. Ya, Rizik ini bagi saya sama kayak orang yang dikasih hati minta rengginang begitu. Nggak tahu diri gitu ya. Jadi ya sudahlah, tapi pada akhirnya memang ini sesuai dengan prediksi saya bahwa vonis ini memang lebih lama dari yang sebelumnya karena memang ada kebohongan publik yang dilakukan oleh Rizik, sehingga itu yang kemudian memberatkan vonisnya. Dan buat teman-teman yang kemarin ada demo begitu dan saya lihat ada banyak orang ditangkap, sekitar 200 orang katanya. Saya nggak kaget kalau ada yang bawa parang, bawa senjata tajam, bawa batu seperti ukti-ukti bercadar itu. Saya nggak kaget gitu. Cuma yang saya sedihkan adalah ternyata masih ada banyak anak-anak kecil yang ditangkap oleh polisi. Setidaknya ada 5 orang anak yang kelahiran tahun 2005. Ada datanya saya baca. Kemudian ada juga anak kecil yang usianya masih 13 tahun. Kelahiran tahun 2008. Ikut demo. Anak 13 tahun itu kira-kira kan kelas 6 SD atau baru lulus SD gitu ya. Ya memang ini negara demokrasi, semua orang bisa mengatakan pendapatnya, bebas berbicara, menggunakan hak-hak suaranya. Tapi anak SD atau baru lulus SD kemudian ikut demo soal kasus Rizik, itu bagi saya sudah gak masuk akal. Dan ini sangat-sangat terpola gitu. Terpola dari ketika demo 212, 411, Omnibus Law, sampai sekarang juga ternyata menggerakkan anak-anak. Dan ini menjadi PR bagi kita semua, bagi Komnas Perlindungan Anak, bagi Menteri Pendidikan, untuk mengecek efek-efek yang sudah dilakukan oleh Rizik. Karena efeknya sangat-sangat luar biasa merusak gitu. Karena bagaimanapun nasib bangsa ini akan ada di tangan mereka, di tangan generasi penerus dan anak-anak yang mungkin ditangkap oleh polisi hari ini gitu. Bayangkan kalau generasi kita sudah serusak itu, mungkin mereka ini sama ketika mereka nyanyi-nyanyi di Jakarta ketika teriak bunuh si Ahok itu, mungkin ya. Dan itu harus kita bereskan, harus kita selesaikan bagaimana cara membuat anak-anak ini kembali ke jalan yang benar untuk bangun Indonesia dengan cara yang lebih benar, bukan dengan cara merusak, bukan dengan cara berdemo dan anarkis. Sudah kita lihat di Solo juga ada fenomena anak-anak merusak makam Kristen dan membiarkan yang Muslim nggak dirusak begitu. Itu jelas sebuah pesan darurat bagi kita semua untuk peduli terhadap anak-anak kita, peduli terhadap lingkungan sekolah dan doktrin-doktrin yang sudah disampaikan kepada generasi penerus kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.